segala sifat kecelaan yang lagi seterusnya itu. Jadi yang fardu ain atas setiap mukallaf dituntut daripada ilmu tasawuf itu yaitu ilmu bagaimana kita bisa menyelamatkan hati kita dari segala bentuk penyakit-penyakit hati gitu. Seperti apa? Ujub, riya, hasad, dan takabur. Itulah yang perlu kita tuntut. Bagaimana caranya supaya kita selamat daripada sifat-sifat ini, sifat-sifat yang bahaya ini, muhlikat ini. Dan ini semua adalah penyakit hati, semua tidak nampak. Itu yang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan di sini inti-intinya nih, ujub, riya, hasad, takabur. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, kan tingkatan hati kita ini kan ada tiga dia. Ada tiga. Ada disebut sebagai qalbun mayyit, hati yang mati. Ada disebut qalbun marid, hati yang sakit. Ada disebut qalbun salim, hati yang selamat itu. Sebagaimana kayaknya dulu pernah yang jelaskan. Jadi baik buruknya seseorang ini bergantung keadaan hatinya. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohong itu. Kalau orang itu sudah tingkah lakunya itu, zahirnya itu sudah bicaranya nggak pas gitu, kotor, jelek gitu. Kemudian tingkah lakunya, senangnya yang bertentangan dengan syariat gitu, yang bertentangan dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis begitulah juga keadaan hatinya. Karena Nabi pernah sabdakan, inna fil jasadi lamudghah, dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Wa in saluhat saluha sairu amalihi, jika itu baik semua baik, mata, telinga dan seterusnya akan baik. Wa in fasadat, jika itu rusak semua sudah. Nah kemudian baik buruknya hati ini kata para ulama bergantung bagaimana kita mengenal keadaan diri kita. Apa itu diri kita itu? Ya nafsu kita ini. Kalau dulu kan sudah kita bahas, nafsu itu ada berapa tingkatannya? Hah? Ada berapa? Ada ammarah, ada lawamah, ada mulhimah, ada mutmainnah, ada radiyah, ada mardiyah, ada 7. Nah qalbun mayyit, qalbun mati ini, qalbun mayyit ini hati yang sudah mati. Yang namanya hati mati ini sudah tidak tahu mana benar mana salah, hak batil itu tidak bisa dibedakan. Itu namanya qalbun mayyit, sudah hati yang sudah namanya orang kalau sakit kan bisa diobati kalau sakit, tapi kalau mati itu nggak bisa, ya dibuang aja, sudah dipendam, dibuang, susah untuk dihidupkan. Bisa mungkin keajaiban kalau bisa dihidupkan, ibarat orang mati itu kalau bisa hidup itu keajaiban. Begitu juga hati kalau mati. Nah hati yang mati ini diantara sebabnya karena masih bercokolnya nafsu ammarah. Karena nafsu ammarah ini pokoknya keburukan sudah. Bukan hanya buruk saja, dia nikmati namanya keburukan itu. Bahkan namun dia gawe keburukan dia tenang. Lamun dia sakitin dengan, lamun dia celak dengan, dia tenang hidup. Pokoknya harus dengan susah. Ini posisi hatinya itu mati berarti sudah. Itu ammarah. Maka sebab terbesar mati hati itu di saat orang itu dikuasai oleh nafsu ammarah. Paham nafsu ammarah ya? Dalam Al-Quran Allah sebutkan innan nafsa la'ammaratum bisu. Pokoknya keburukan doang sudah. Lamun dia enggak keburukan, dia tenang dan si kemaksiatan. Hal-hal yang ada kan orang seperti itu, ada kan? Ada. Apalagi zaman sekarang ini banyak. Pokoknya lamun dia buat fitnah, dia sebar hoak, dia tenang. Nah, ada orang seperti itu. Nah, itu namanya hati mati sudah. Itu dikuasai oleh nafsu ammarah, begitu. Kemudian juga ada namanya qalbun marid,
hati sakit. Nah, kalau sakit kan insya Allah kalau ditarak hati, ditirik hati, diusahakan bisa sembuh. Nah, yang masuk di antara sebab qalbun marid ini disebabkan karena dua nafsu, kata para ulama. Apa itu? Nafsu selanjutnya lawamah ataupun mulhimah. Mulhimah ini juga masih masuk ke dalam kategori qalbun marid. Nah, kalau yang pertama tadi itu kan lawamah nih masih condong ke maksiat, cuman ada keinginan besar untuk berubah tapi belum bisa dikuasai. Dia itu ada kalanya kadang dia merenung, kok aku ngene diri lagu deman bu kuasai diri. Nah, berarti hati orang dalam keadaan sakit. Bisa diobati kalau dia mau betul-betul ada pembimbing, dia usaha terus. Atau berada di mulhimah. Mulhimah ini sudah condong kepada taat, lalu ada keinginan maksiat, tapi tetap berarti menunjukkan masih ada sakit dalam hatinya. Paham maksudnya ya? Jadi qalbun marid ini dikuasai oleh dua jenis nafsu. Nafsu apa tadi yang kedua? Lawamah. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Ada mulhimah. Mulhimah ini dalam Al-Quran disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, yang dua ini masuk ke dalam kategori qalbun marid, masih sakit walaupun dia sudah mulhimah, tapi ada keinginan buat maksiat itu. Nah, ada keinginan menunjukkan masih ada sakitnya. Nah, ada qalbun salim. Nah, qalbun salim itulah mutmainnah itu. Sudah namanya maksiat itu jijik, sudah ngelihat maksiat itu, orang maksiat itu sudah enggak apa, pokoknya nyata taat nikmati betul sebagaimana amarah tadi itu dia nikmatinya maksiat. Nah, orang mutmainnah itu hatinya senantiasa dalam keadaan taat, namanya disebut qalbun salim. Nah, kelebihannya itu ya radhiyah mardiyah. Intinya kalau sudah qalbun salim ini yang paling mulia sudah di antara semua jenis hati. Kan dalam Al-Quran itu disebutkan apa itu bunyinya, yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat. Nah, hati selamat ini di saat orang itu memiliki qalbun salim atau dikuasai oleh nafsu mutmainnah. Dalam Al-Quran disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Paham maksudnya ya? Nah, berarti rusaknya fisik kita ini karena sebab rusaknya hati. Rusaknya hati karena sebab nafsu kita ini yang tidak bisa terkendali. Nah, makanya untuk supaya kita bisa perbaiki diri kita ya, usaha untuk perbaiki nafsu kita. Paham ya? Ya, seperti itu. Maka di sini beberapa jenis penyakit hati yang harus kita jauhi ya. Seperti ujub. Ujub ini apa? Ajabah, diambil dari ajabah. Ajabah itu senang loh, bangga diri gitu. Pokoknya aku yang paling pintar, aku yang paling sugih, aku yang paling kuat, aku yang paling pandai, aku yang paling soleh. Nah, itu namanya ujub. Nah, ini pun kadang enggak hanya terjadi kepada orang-orang besar. Kadang orang-orang diam di rumahnya bisa kena ini. Paham maksudnya? Dia enggak bergaul sama orang-orang. Dikatakan, kenapa kamu enggak bergaul? Ya dengan pada uri doang leluhan nih. Ya pada uri doang nih. Dan pada sayyidah doang baraku bergaul milikku sayyidah. Ucapan seperti itu secara tidak sadar menganggap dirinya yang paling bersih, yang paling bagus, yang paling tidak jelek kayak begitu. Itu namanya ujub, bangga diri. Kadang belum tentu orang yang memiliki kelebihan saja yang bisa bangga diri. Kadang ada orang yang memang jaga pergaulan, tapi karena dia nggak ngerti kenal cara memperbaiki hati, ya malah dia memang usaha tinggalkan hal-hal yang buruk, tapi malah dia tak jatuh ke dalam penyakit yang lebih dahsyat, namanya ujub itu bangga diri. Ada namanya riya. Riya ini apa? Diambil kata ro'a itu lihat, ingin dilihat orang. Apa itu ingin dilihat orang?
ngaji ingin dilihat orang, ngajar ingin dilihat orang, beli ini ingin dilihat orang, sodakoh ini ingin dilihat. Pokoknya enggak serak kalau enggak dilihat orang amalnya itu. Nah kita rata-rata kena, kita paham ya. Nah, cirinya gimana? Lamun denara dengan dia gawe ini, itu namanya amal. Lamun denara dengan dia gawe ini, amara dengan ini namanya riya, ingin dilihat oleh orang. Kalau diambil kata ro'a. Kemudian ada hasad dan takabur. Hasad ini ya dengki. Kemudian ada takabur, sombong. Ini intinya ini. Nah, dari semua jenis penyakit riya, ujub, sombong ini intinya itu di hasad sebenarnya. Maka kalau kita bisa pangkas hasad ini, semua akan hilang penyakit itu. Jadi untuk memangkas sifat sombong, sifat ujub, sifat buruk-buruk itu sebenarnya mudah saja. Pangkas hasad, karena sumber semua kemaksiatan itu